Wow, pada nih ikan you fish lovers? Siapa kira ikan lele yang kaya protein bisa dibuat biskuit? Cemilan yang enak sekaligus sehat untuk buah hati. Buat penggemar gurame, jangan kehabisan ide. Karena ikan favorit Anda bisa dikreasikan jadi cookies nikmat. Penasaran? Haha. Ada juga olahan gurih dari ikan laut yang dipadu karamel dan rasa pedas balado. Serta kuliner ciamik, burger sushi, dan ice cream sushi yang enak bernutrisi. So yummy, so healthy. Stay tune terus ya di Fish and Chef. Bagi fish lovers, sudah siap dengan kejutan dari Fish and Chef kali ini? Oke, ini dia biskuit yummy yang cocok untuk teman bersantai di akhir pekan. Bentuknya lucu ya. Buat Anda yang punya buah hati yang gemar cemil-cemil, yuk hari ini kita buat cemilan sehat dari ikan yang istimewa. Sebelumnya, kenali dulu bahan utamanya. Wow, ikan lele dumbo. Jenis lele budidaya yang berasal dari Afrika. Dibandingkan lele lokal, ukuran lele dumbo lebih besar daripada ukuran rata-rata lele lokal di Asia Tenggara. Patilnya tidak tajam sehingga tidak sulit menangkapnya. Soal kandungan gizi, fish lovers nggak perlu ragu. Menyantap satu ekor lele dumbo setara dengan kita mengkonsumsi 2 butir telur ayam. Rasanya nikmat dan memberi manfaat bagi kesehatan. Oke fish lovers, sebelum diolah menjadi biskuit, lelenya akan dibuat menjadi tepung dulu. Siapkan ikan lele sebanyak 150 gram. Lelenya sudah bersih dari kulit dan dibuang isi perutnya. Kemudian kukus dengan alat khusus bertekanan tinggi yang suhunya mencapai 120 derajat Celcius. Dalam waktu 2 jam, lele akan matang dan lunak sampai bagian tulang. Selanjutnya, daging dan kepala lele yang sudah matang dipres untuk mengurangi kandungan air dan minyaknya. Wow, jadinya daging lele benar-benar kering. Minyaknya jangan dibuang ya fish lovers, karena minyak ini mengandung asam lemak omega 6 yang bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak anak-anak. Supaya lebih halus, masukkan daging lele ke dalam mesin penggiling. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Ikannya sudah digiling, lalu dimasukkan ke dalam room dryer untuk dikeringkan. Wow, dengan bantuan panas 80 derajat Celcius, daging ikan kering dengan cepat. Lihat ikan kering yang sangat tipis, kemudian dihaluskan lagi. Nah, jadi deh, 2 macam tepung yang berasal dari daging dan kepala lele yang siap diolah menjadi biskuit. Alright, fish lovers, sekarang kita buat biskuit lelenya yuk. Siapkan tepung lele, gula, terigu, tepung kedelai, tepung susu, margarin, dan garam. Campur margarin dengan gula tepung, susu bubuk, telur, dan garam. Kemudian aduk hingga rata. Proses pengadukan menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Masukkan tepung lele, tepung kedelai, dan terigu yang telah disangrai ke dalam adonan, sedikit demi sedikit. Kocok kembali sampai adonan menyatu. Tunggu sampai adonan kalis dan siap dicetak. Caranya mudah kok. Adonan tinggal dipipihkan menggunakan rolling stick. Jangan lupa alasi adonan bagian atas dan bawah menggunakan kertas tipis agar tetap higienis. Cetak adonan berbentuk lingkaran, lalu letakkan di atas loyang yang telah diberi margarin agar permukaannya tidak lengket. Alright, saatnya biskuit dipanggang dengan suhu 150 derajat selama 1 jam. Tunggu sampai biskuit berwarna kecoklatan, tanda biskuitnya telah matang sempurna. Oh ya fish lovers, agar tampilan biskuit lebih menarik, hias dengan topping warna-warni. Ada selai krim, strawberry, selai blueberry, dan buah cherry. Wih, cantik ya hasilnya.
Biskuit nikmat berprotein tinggi ini memang diperuntukkan bagi anak-anak di atas usia 2 tahun. So, bisa jadi pilihan cemilan sehat untuk buah hati tercinta di rumah. Bis Lovers bisa pesan lewat alamat di bawah ini dengan harga Rp25.000 per bungkusnya. Selamat menikmati. Bis Lovers sejati pasti tahu dong sushi. Mau yang original atau fusion sushi yang punya banyak variasi. Tapi Bis Lovers pernah coba belum sushi yang satu ini? Perkenalkan, burger sushi. Perpaduan ala western dan Asia nih. And so pasti rasanya lala. Ada 3 varian isi sushinya, cumi-cumi, udang, dan tuna. Nah, yang paling favorit di sini ya si cumi ini. Seperti burger pada umumnya, aneka seafood ini akan dibuat menjadi patty. Alright, cuminya dipotong-potong dulu sampai halus. Kemudian campur dengan bahan dan bumbu-bumbu yang telah disiapkan. Bawang bombay cincang, bawang putih halus, jahe, dan soyu atau kecap asin. Tak ketinggalan air lemon untuk menetralisir bau amis pada cumi. Dan tepung roti sebagai pengikatnya. Oke, saatnya patty cumi dicetak. Menggunakan cetakan berdiameter 9 cm. Oh ya, untuk patty tuna dan patty udang prosesnya sama. Mengaduknya cukup sebentar saja agar tekstur seafood tetap terjaga. Sip, patty-nya sudah jadi. Goreng yuk sampai matang. Nah, ini dia Fish Lovers yang membedakan burger biasa dengan burger sushi. Nah, kalau burger ala western biasanya menggunakan roti. Kalau burger sushi, jodohnya ya dengan nasi. Untuk membuat burger sushi, gunakan nasi Jepang. Kadar airnya yang lebih sedikit dari nasi biasa membuat teksturnya pulen mirip ketan, mudah dibentuk dan tidak mudah buyar. Biar menarik, nasinya diberi pewarna alami. Untuk burger sushi cumi, kita gunakan nasi berwarna kuning. Bentuk nasi terlebih dahulu, lalu susun berturut-turut patty, lembaran nori, potongan tomat, bawang bombay, dan timun Jepang. Jangan lupa tutup lagi ya dengan nasi. Sedangkan isian udang, nasinya berwarna merah muda. Urutannya hampir sama. Sementara ikan tuna, gunakan nasi warna hijau ya. Voila, ini dia burger sushi warna-warni. Lovers, tertarik mencicipi? Siapkan Rp25.000. Satu porsi burger sushi siap dinikmati. Ada lagi nih, sushi unik kreasi resto yang berlokasi di pusat perbelanjaan kawasan Sudirman, Jakarta. Wow, ice cream sushi. Disebut ice cream sushi karena ini nih, ice creamnya menggunakan nori yang jadi ikonnya hidangan sushi. Come on, Fish Lovers, siapkan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu roti tawar, nori, dan es krim kacang merah atau ogura yang jadi ciri khas es krim Jepang di samping rasa green tea. Untuk membuat ice cream sushi, kita butuh scoop dan bantuan roll bread untuk menggulung. Yuk, tipikkan roti tawar seperti ini. Letakkan nori, isi roti dengan 1 scoop ogura. Es krim kacang merah atau ogura ini tinggi zat besi loh yang dapat meningkatkan metabolisme dan energi tubuh. Gulung rotinya, lalu tutup dengan plastik wrap. Plastik ini berguna menjaga gulungan roti agar tidak buyar. Alright,
Simpan dalam freezer selama 4 jam agar es krim sushi padat dan menyatu. Aha, ogura es krim sushinya siap digoreng. Sebelumnya, balut terlebih dulu dengan tepung tempura. Goreng sebentar saja agar es krim tidak meleleh, namun tempuranya cukup crispy. Sajikan es krim sushi dengan lelehan milk cream. Siapa mau coba? Cukup merogoh kocek Rp25.000, fish lovers bisa nikmati es krim sushi yang unik and yummy. Masih seputar cemilan sehat nih fish lovers. Wah, kelihatannya nikmat sekali. Fish lovers pasti gak nyangka deh kalau cookies ini dibuat dari ikan gurame. Nama bekennya ginger fish cookies. Rasanya yang khas pasti bikin ketagihan. Cita rasa dan aroma ikan yang biasanya amis dinetralisir dengan jahe hingga tercipta kombinasi yang istimewa. Yap, ginger cookies sangat populer di Eropa. Kue kering bercita rasa manis dan hangat karena mengandung jahe sebagai campurannya. Oh iya, fish lovers tahu nggak? Jahe mengandung senyawa keton bernama zingeron yang menimbulkan rasa pedas sekaligus sensasi hangat saat dikonsumsi. Selain itu, kandungan minyak atsiri dan beberapa senyawa lainnya berkhasiat mengobati berbagai penyakit, di antaranya sakit migrain, perut kembung, sampai gejala hipertensi. Wow, keren mantap. Oke, fish lovers, sekarang kita intip pembuatan ginger fish cookiesnya yuk. Siapkan dulu ikannya. Ikan gurame merupakan jenis ikan air tawar yang populer dan banyak dikonsumsi masyarakat di Asia Tenggara serta Asia Selatan. Tekstur dagingnya yang padat serta rasanya yang enak dan gurih membuat ikan ini banyak diminati. Kandungan protein dalam 100 gram ikan gurame 2 kali lebih besar dari kandungan protein tahu putih dengan bobot yang sama. Oke, sekarang lanjut proses pengolahan ikan ya. Ikan yang telah dibersihkan sirip dan isi perutnya selanjutnya dilumuri air jeruk nipis untuk menghilangkan amis sekaligus membunuh bakteri. Selanjutnya, kukus selama 20 menit sampai ikan empuk atau lunak. Setelah matang, pisahkan tulang tengah dan duri ikan karena yang akan digunakan hanya dagingnya saja. Sebelum dicampur bumbu, haluskan dulu daging ikannya. Lakukan sampai benar-benar halus dan tidak ada duri yang tersisa. Now, siapkan bumbunya. Ada gula pasir, garam, bawang putih bubuk, dan jahe bubuk. Tumis daging ikan yang telah dihaluskan. Bumbui dengan garam, gula, bawang putih, dan bubuk jahe. Aduk terus hingga tercampur rata dan adonan matang sempurna. Sekarang kita buat adonan kuenya. Campur mentega, gula halus, lalu kocok dengan kecepatan tinggi. Setelah tercampur rata, tambahkan telur ayam. Lanjut, masukkan daging ikan gurame serta jahe yang telah dihaluskan. Kemudian aduk kembali sampai menyatu. Oke, waktunya tepung terigu dicampurkan ke dalam adonan. Nah, adonan cookiesnya jadi deh. Sip, come on fish lovers. Sekarang kita bagi adonan.
Ini bisa menjadi kudapan bagi keluarga tercinta yang senang dengan kue yang bergizi dan sehat. Mantap! Wow, surprise ya! Ikan-ikan air tawar yang biasanya kita santap sebagai lauk teman makan nasi, ternyata bisa divariasikan jadi kue-kue kering aneka rasa. Bukan cuma ikan air tawar saja loh yang lezat jadi kudapan, ikan laut pun bisa. Seperti kudapan crispy yang satu ini, ikan asin karamel dan balado. Wow, ikan asin buat cemilan. Jangan salah fish lovers, ikannya tidak asin kok. Rasanya cenderung manis dan gurih, klop banget di lidah. Sebelum diolah, ikannya telah diolah jadi ikan asin tawar agar mudah dipadukan dengan bumbu lainnya. So, cocok buat lauk atau disantap begitu saja. Sebelum kita buat, kenalan dulu dengan ikan asin yang jadi bahan utamanya. Ini nih, ikan pakang, jenis ikan laut yang bergizi tinggi. Kandungan protein ikan ini sebanding dengan protein 3 butir telur ayam yang kita konsumsi. Ikan asin juga mengandung banyak kalsium dan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Come on fish lovers, sekarang kita buat ikan asin baladonya. Yuk, goreng dulu ikannya. Bila ikan sudah kering dan warnanya kecoklatan, tandanya ikan siap diangkat. Tiriskan minyaknya agar ikan tetap crispy. Selanjutnya, siapkan bumbu baladonya. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tambahkan garam untuk penguat rasa. Selanjutnya, tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi. Air agar tidak terlalu kental. Kalau sudah tercium aroma harum, masukkan ikan pakan yang telah digoreng. Aduk-aduk bersama bumbu hingga meresap. Oh iya, pencampuran bumbu dilakukan setelah apinya dimatikan. Tujuannya agar ikan tetap crispy dan gurih saat disajikan. Voila! Jadi deh ikan asin baladonya. Fish lovers nggak sabar kan ingin menyantapnya? Tunggu dulu. Selain rasa balado, ada juga ikan asin rasa karamel. Prosesnya hampir sama. Bedanya, pada bumbu karamel, cabai merah yang digunakan lebih sedikit dan gula pasirnya lebih banyak agar rasa manisnya lebih terasa. Aduk semua bumbu dan gula pasir. Jangan lupa tambahkan air. Masak sambil diaduk-aduk sampai muncul gumpalan-gumpalan kristal dari gula yang membentuk serat kasar. Matikan apinya, baru masukkan ikan pakan yang sudah digoreng. Aduk kembali bersama bumbu sampai terbalut merata. Ikan asin karamel siap disantap. Benar-benar menggugah selera. Soal rasa, pastinya tak perlu diragukan. Ikan asin pakang berbaur rasa gurih bumbu karamel dan balado. Sungguh nikmat dan bikin ketagihan.